Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mary Pradita. Oke, untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penentuan kemurnian suatu zat dengan refraktometer. Ya. Pengenalan dulu lah, refraktometer itu apa? Jadi refraktometer yang sering dipakai itu adalah refraktometer AB. Tapi sekarang sudah banyak orang-orang yang menggunakan refraktometernya yang lebih digital karena ini lebih simpel ya, analisisnya juga lebih cepat. Refraktometer AB itu banyak digunakan pada industri-industri, ya. Bisa industri minyak, ya, farmasi, cat, makanan, pabrik gula, ya. Ya, penggunaan refraktometer AB itu apa? Itu dapat digunakan untuk mengukur indeks bias medium cair transparan, ya, dengan cepat dan akurat dengan range yang lebar dari nilai indeks bias 1,3 sampai dengan 1,7. Jadi refraktometer AB ya, itu bisa digunakan untuk mengukur indeks bias. Ya, syaratnya mediumnya itu harus transparan. Ya, indeks biasnya ini nanti dipakai untuk menghitung atau mencari kadar atau konsentrasi. Kadar atau konsentrasi ini sebagai acuan untuk menentukan kemurnian suatu sampel. Ya. Range-nya itu adalah sekitar 1,3 sampai dengan 1,7. Ya. Kemudian refraktometer AB itu dapat juga digunakan untuk mengukur kadar gula untuk berbagai medium. Ya. Kandungan gula pada cairan pada medium cair transparan. Ya, itu bisa diukur pada rentang 0% sampai dengan 95%. Untuk contohnya, kalian membuat kurva larutan standar dengan berbagai macam konsentrasi dari gula. Ya, konsentrasi misal 10 sampai 50. Bikin konsentrasi gula 10 sampai 50%. Itu untuk gula memang range-nya bisa 0 sampai 95%. Kemudian yang C, refraktometer AB itu dapat digunakan untuk mengukur indeks bias pada rentang suhu 0 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Ya. Jadi refraktometer AB selain untuk menganalisis sampel gula, dia juga bisa untuk menganalisis atau mencari indeks bias sampel pada rentang suhu 0 derajat Celcius dengan 70 derajat Celcius. Next, prinsip kerja alat refraktometer ya. Ini di samping, ini adalah gambar alat refraktometer. Yang atas ini adalah refraktometer AB, itu yang ada di laboratorium kita. Ya, kita punya ini. Kemudian yang bawah ini adalah refraktometer, tapi yang portable. Ini mudah dibawa kemana-mana. Ini biasanya dipakai untuk analisis air yang ada di sungai, gitu ya. Misalnya ngambil sampel di situ. Oke. Untuk prinsip kerja alat refraktometer ini, ya, jika sampel mempunyai konsentrasi rendah, maka yang terjadi sudut refraksi itu akan lebar, dikarenakan perbedaan refraksi dari prisma dan sampel besar. Jadi nanti skala yang terbaca akan jatuh pada skala yang rendah. Ya, sedangkan jika sampel mempunyai konsentrasi tinggi, maka sudut refraksi itu akan kecil, ya, karena perbedaan refraksi prisma dan sampelnya nanti juga akan kecil. Ya. Jadi gini, prinsip kerja alatnya itu secara gambarannya, cahaya itu nanti masuk, ya. Ini, oh ya, Bu Mary mohon maaf belum menjelaskan bagian-bagiannya dulu. Jadi ini ada teropong ya. Ini teropongnya untuk melihat perubahan warna atau perubahan cahayanya gelap terang. Kemudian ini ada knob tombol yang atas. Ini apabila ketika kamu mau mengamati perubahan cahayanya gelap terang itu ada gangguan pelangi, ini bisa diputar sampai pelanginya hilang. Kemudian yang knob bawah ini, ya, knob bawah
Ini diputar-putar sampai muncul gelap terang ya, nanti ada batasnya, nanti ada contoh videonya. Ini adalah tempat sampel, sampelnya taruh sini. Jadi secara prinsip kerja alatnya itu sebenarnya gini, sampel yang kamu masukkan di sini itu nanti akan disinari cahaya ya. Kemudian cahaya yang masuk ya menyinari prisma dengan sudut kira-kira 0,0 sampai 90 derajat Celcius. Di bawahnya itu ada sampel yang dikenai cahaya, kemudian ya dibiaskan oleh prisma ya, dibiaskan oleh prisma, cahaya yang dibiaskan oleh prisma ya, itu akan menampakkan posisi di dalam sini itu gelap terang, kemudian akan diobservasi sebagai nilai indeks bias. Jadi kalau konsentrasi yang kamu buat sampelmu tadi konsentrasinya rendah, dia akan terbentuk sudut refraksinya lebar. Indeks bias yang diperoleh nilainya juga kecil, rendah. Ya. Kalau konsentrasinya rendah, nanti indeks biasnya juga rendah. Kalau konsentrasinya tinggi, indeks biasnya nanti juga tinggi, karena sudut refraksinya yang dibentuk adalah kecil. Ya, sudut refraksinya kecil yang dibentuk, akhirnya nilai indeks biasnya yang dihasilkan tinggi. Ya. Indeks bias itu apa? Indeks bias merupakan salah satu dari beberapa sifat optis yang penting dari medium. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan indeks bias adalah dengan refraktometer. Ya, jadi fungsinya refraktometer itu apa? Untuk menentukan indeks bias. Ya, indeks bias itu apa? Indeks bias itu adalah nilai yang digunakan untuk mencari konsentrasi atau kadar dari suatu sampel. Indeks bias merupakan perbandingan antara kelajuan cahaya di ruang hampa terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan, seperti dinyatakan dalam rumus N sama dengan C per V. Ya, N itu sebagai indeks bias, C kelajuan cahaya di ruang hampa, V-nya kelajuan cahaya di dalam medium. Ya, ini kalian pelajari lebih lanjut di materi fisika. Kemudian suatu sinar melewati dua medium yang berbeda, maka akan terjadi pembiasan. Oke. Di dalam alatnya tadi, kalau sinar dilewatkan, dia akan melewati dua medium yang berbeda, maka nanti akan dibiaskan. Ya. Jika sinar dilewatkan dari udara melewati zat cair, maka sinar di dalam zat cair itu akan dibelokkan. Ya. Kemudian peristiwa pembiasan pada bidang batas antara dua medium itu akan memenuhi hukum Snellius. Nah, hukum Snellius itu N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Nah, pelajaran fisika pelajari lanjut nanti. Indeks bias menurut pengertian secara fisik atau fisikanya itu adalah kemampuan cahaya merambat dalam suatu zat berdasarkan molekul-molekul penyusun zatnya. Indeks bias itu kemampuan cahayanya itu merambat dalam molekul penyusun zatnya. Nah, kalau secara matematik atau matematika, indeks bias itu perbandingan cepat rambat di udara dengan cepat rambat cahaya ketika dia melalui zat. Apabila seberkas cahaya jatuh pada permukaan air, sebagian dipantulkan atau refleksi oleh permukaan, sebagian lagi dibiaskan masuk ke dalam. Itu ya. Jadi indeks bias itu ada dua pengertiannya. Kalau dia pengertian secara fisik itu dia kemampuan rambatan cahaya. Kalau secara matematika dia perbandingan ya, perbandingan cepat rambatnya di udara dengan cepat rambatnya di dalam medium sampel atau melalui zatnya. Pengukuran indeks bias itu sangat penting ya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah menilai sifat kemurnian suatu medium atau sampel, ya, salah satunya berupa cairan.
Jadi kemarin untuk menentukan kemungkinan suatu zat selain dengan menentukan lainnya, kita juga bisa menentukan dengan indeks bias. Kemudian mengetahui konsentrasi larutan-larutan. Nah, indeks bias ini dipakai untuk mencari konsentrasi atau kadar larutan. Yang ketiga, mengetahui komposisi bahan-bahan penyusun larutan. Jadi fungsinya ada 3 macam ya, mencari kemurnian, konsentrasi, komposisi bahan-bahan. Oke, ini ada refraktometer ya. Di laboratorium kita ada 2 ya, kita punya 2. Fungsinya sama, ini sebenarnya fungsinya sama untuk menentukan indeks bias. Cuman yang refraktometer AP ini kan masih manual. Kalau cross optronic digital ini dia sudah digital. Kalau secara prinsip kerja pun juga sama ya. Jadi di dalam krus ini juga ada prismanya. Intinya prinsipnya itu ketika cahaya masuk ya, kemudian dibiaskan ke cahaya yang masuk ya mengenai sampel ya, mengenai sampel, kemudian dibiaskan oleh prisma ya. Kemudian cahaya yang dibiaskan oleh prisma tadi akan menampakkan posisi gelap terang, kemudian akan diobservasi sebagai nilai indeks bias. Apabila sampelmu dia konsentrasinya rendah ya, nanti akan menghasilkan nilai indeks biasnya juga rendah. Apabila konsentrasi sampelmu dia pekat atau lebih besar, dia juga akan menghasilkan nilai indeks bias yang lebih besar. Prinsipnya sama. Jadi itu ya prinsipnya ya. Ingat-ingat untuk prinsipnya ya. Oke, di sini Bu Mary ada video ya yang menjelaskan mengenai pengamatan ya, penggunaan dan fungsinya refraktometer api. Nah, nanti ada pengamatannya. The use and functional principle of an Abbe refractometer. The Abbe refractometer is used to measure the refractive index of substances. This way, the purity of a substance or the concentration of a solution can be determined. For the measurement, two prisms which are made of glass are used, between which the sample that should be tested is placed. Through a window, light is allowed to enter the apparatus. Ini dibuka, ini sebagai lubang untuk jalannya cahaya. Ini prinsipnya ini ya, ini cahaya masuk menyinari prisma dengan sudut 0 sampai 90 derajat Celcius ya. Kemudian di bawahnya ada sampel yang dikenai cahaya ya. Kemudian dibiaskan oleh prisma refraktif ya, pada sudut 0 kurang dari alfa T. Kemudian cahaya yang dibiaskan tadi, sebagian kan dibelokkan, sebagian dibiaskan. Yang cahaya yang dibiaskan akan menampakkan posisi gelap terang. Posisi gelap terang ini nanti kemudian akan diobservasi sebagai nilai indeks bias. Jadi nanti diobservasi sebagai nilai indeks. Nah, ini ya, ini penampakannya terang gelap. Nah, ini kalau diputar-putar knobnya tadi, ini harus pas terjadi perpisahan, sebagian terang, sebagian gelap. Dan diputar-putar pas di tengah. Kalau sudah pas di tengah, baru nilai indeks biasnya dibaca. Nilai indeks biasnya ini dibaca. Nah, ini 136 ya.
Another way of measuring is the total internal reflection, for which a reflecting Oke, plane ini can be untuk found on the memperjelas bottom of pembaca the indeks apparatus. bias. In my Ini kalau case, alat it ini has dia already dilapisi become dengan tarnished, but a bit of aluminum tapi foil kita does nggak help. pakai This ini way, ya. the refractive index of strongly colored or turbid solutions or even solids can be determined. It has to be taken care of that the measurement is done at 20 Oke, degrees untuk C, pengukurannya otherwise a biasanya calculation itu is needed to harusnya get the dilakukan correct pada value. suhu 20 derajat Celcius, tapi kalau kita nggak ya di laboratorium kita ya. As an example, Oke, some ini jadi glucose solutions were penggunaannya prepared itu which had dibuat concentrations of between 1 and konsentrasi 10% by weight. beberapa larutan. Ini untuk gula 1 sampai dengan 10%. Bikin larutan. The results are shown in Nanti this diagram, hasilnya, which is ini used to konsentrasi kalau determine 1 the sampai slope. 10, With the resulting itu dia punya equation, the masing-masing nilai concentration of indeks any bias. glucose can be determined. The Kemudian x in nanti the formula just terbentuk has to be garis lurus. substituted for the Ya. refractive index. Ini ada nilai persamaan garisnya. Jadi kita nyari persamaan The garis. refractive indices of several solvents were Nah, also ini measured to selain find out sambal how gula, precisely these ternyata can be determined with the diklorometan, used apparatus. metilasetat, On the toluen, left are the measured dietilater itu values juga and bisa on the right dianalisis the pakai ones indeks found bias. in literature. Karena dia titik didihnya memang di bawah 27%. This were the use and functional Jadi ini principle of diingat an ya, Abbey refractometer. cara I hope you mencari enjoyed. Please rate and ininya, comment. terang gelap terangnya, ya. Nah, bentar. Oke, itu ya gambaran ketika kamu mau menganalisis pakai refraktometer api. Oke. Nah, ini tadi sudah ditampilkan di videonya, Meli juga menampilkan di sini ya. Jadi kalau sudah posisi terang gelap seperti ini, nanti dibaca skalanya. Skalanya yang dibaca ya di mana, Bu? Yang refractive index skala, berarti yang bawah, yang 1,3 sampai 1,7 tadi kan ya. Terus brick skala itu biasanya dipakai di industri-industri gula untuk menganalisis brick itu kadar kemanisan suatu gula. Misal di pabrik gula itu kadar kemanisan gula dalam sampel tetes tebu. Berapa persen kadar kemanisan gula tersebut. Nah, untuk pembacaan skalanya tadi ini cukup mudah. Ini sama ketika kalian belajar di kimia dasar membaca buret, sama aja ketika membaca alat gelas ukur. Nih, misal nah ini ya, jadi kalau sudah terbentuk ini nanti yang dibaca adalah garis lurus ini ya, garis lurusnya ini yang dibaca. Kayak di sini garis lurusnya ini. Terus sini digambarkan garis titik-titik, garis titik-titik. Nah ini kita lihat, mohon maaf agak masuk. Ini garis titik-titiknya, ini kamu lihat dia pada posisi skala berapa. Nah, ini sudah terlihat posisi skala 1,34. Ini adalah 1,35 ya. Antara 1,34 sampai 1,35 itu berarti ringnya adalah 10. Ini di sini 1,34, ini 1,341, 1,342, 1,343, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,35. Nah, berarti posisi yang ini dia posisi di antara berapa dan berapa. Jadi posisi ini dan ini tuh antara 1,347 ya, sama 1,348. Dan di posisi 1347 dan 1,348 di tengahnya ini ada berapa? Jadi di sini tengah-tengahnya 47 dan 48, berarti ya 1,3475. Nah, garis putus-putus ini dia posisi antara 1,347 dan 1,34. Kira-kira posisi di sini adalah skalanya adalah 1,342. Itu ya untuk pembacaan skalanya. Saya yakin bisa sih, nanti bisa dipelajari PPT-nya. Oke, di sini ada video pembelajaran nih, praktek teman
kalian ya menentukan konsentrasi sukrosa dalam madu menggunakan refraktometer. Jadi dia mau mencari kadar sukrosa. Sukrosa itu gula yang biasanya kamu buat bikin teh ya. Kadar sukrosa dalam madu. Berapa sih kadar gula dalam madu? Jadi kalau semakin kecil kadar sukrosanya, berarti kemurnian madu semakin besar. Kalau semakin besar kadar sukrosanya, kemurnian madu ya semakin kecil. Otomatis madumu itu tadi, berarti kalau semakin besar kadar sukrosanya, berarti madumu tidak murni. Dia lebih banyak campuran gulanya. Ya. Oke, kita lihat dulu video si Fergie. Di sini saya akan mempraktikkan alat refraktometer. Tujuan dari alat refraktometer adalah dapat menentukan indeks bias suatu zat, dapat menentukan kemurnian suatu zat. Hari ini kita menggunakan refraktometer. Oke, si Fergie dia pakai 2 refraktometer dengan sampel yang sama ya. Ini kita punya tipe tadi ya. Ini lebih mudah karena digital. Sebelum dipakai harus dibersihkan dulu pakai alkohol. Lalu kita akan menggunakan itu. Alkohol atau etanol ya 10%, 30%. Ya sudah bersih. Kita teteskan sampel kandungan. Setelah bersih dia teteskan sampel. Nah itu kita tutup. Oke. Dia tinggal tekan ya. Supaya keluar kita tunggu sampai Lebih mudah kalau pakai yang digital ya. Nilainya sudah langsung muncul ya. Kita nggak usah mengamati gelap terang kalau pakai digital. Oke. Kalau sudah selesai dipakai ya, ini juga harus dibersihkan lagi pakai alkohol ya. Nah gula kan dia sifatnya lengket, jadi harus dibersihkannya lebih pakai alkohol. menggunakan etanol. Ya pakai alkoholnya jenis etanol. Kita tutup kembali. Setelah itu kita nantikan. Iya. Kemudian Fergie juga analisis pakai yang AB ya. Dan sampel yang sama. Kita buka wadahnya. Nah, ini tempat sampelnya. Nah, ini tempat sampelnya di sini ada prismanya. Kemudian dibersihkan dulu pakai alkohol. Jika sudah bersih, kita teteskan sampel madu Kalau randu. udah diteteskan sampelnya. Saling rata. Sudah sudah, kita tutup. Setelah itu kita madu dibersihkan. Kemudian nah itu diamati dengan memutar penop-penopnya tadi ya sampai muncul warna gelap terang gelap. Kalau ada pelangi putar penopnya atas sampai pelanginya hilang. Kemudian putar penop lagi yang bawah, posisikan pas garis tengah persilangan tadi. Nah, kalau sudah terbentuk separuh terang separuh gelap, dibaca nilai indeks biasnya. 1,470. Setelah itu kita buka.
Oke, jangan lupa bersihkan kembali pakai alkohol. Ini anak-anak praktek banyak banget yang safety ya, because they don't use gloves. Ya sih pakai ya, meminimalisir meskipun pakainya tidak terlalu banyak. Refraktometer memiliki fungsi kerja, yaitu jika sebelum mempunyai kesenjangan maka yang terjadi subdivisi akan besar dikarenakan perbedaan refraksi dari prisma yang besar, maka skala yang terbaca akan jatuh pada skala rendah. Sedangkan jika sebelum mempunyai konsentrasi yang tinggi maka subdivisi akan kecil karena perbedaan refraksi prisma dan jatuh kecil. Biasanya sebenarnya menggunakan refraktometer kurang lebih lama. Itu ya video yang praktekkan teman kalian. Oke, ini setelah kalian mempraktekkan nanti kan diperoleh data ya, kemudian datanya tersebut kita analisis ya. Jadi ketika kamu mau mencari berapa sih kadar sukrosa atau gula di dalam madu, kita buat dulu kurva kalibrasi sukrosa dengan berbagai konsentrasi ya. Fungsinya bikin kurva kalibrasi ini adalah untuk mencari persamaan garis, di mana persamaan garisnya itu dipakai untuk mencari kadar sukrosa ya. Oke, kurva kalibrasinya kita buat ring 10 sampai 50 ya, dengan masing-masing nilai indeks bias yang diperoleh. Itu 10% 1,366 sampai 50% itu ketemu 1,407 ya. Sesuai dengan prinsip alat refraktometer ya. 10% berarti kan dia konsentrasinya lebih kecil, otomatis nilai indeks biasnya yang diperoleh tidak kecil. Kalau dia semakin besar konsentrasinya, semakin pekat ya, otomatis yang diperoleh juga semakin besar. Kalau bikin larutan gula sukrosanya ini 10% bisa lah ya, bikin di dalam labu takar ukuran 100 ml. Berarti kalau kamu bikin dalam ukuran 100 ml, berapa gula yang kamu timbang untuk membuat 10%? Oh, jadi yang ditimbang berapa? Yang ditimbang ya, oke, nanti dihitung lah ya, itu mudah. Oke, kemudian sampel madunya ya, sampel madu randunya juga dicari nilai indeks biasnya. Nanti datanya akan diplotkan dengan kurva kalibrasi pada persamaan biasnya. Ini ada dua cara perhitungannya ya, pakai Excel sama pakai kalkulator ya. Nanti Bu Mary dua-duanya Bu Mary jelaskan. Nah, ini yang pakai Excel sangat mudah. Kalau pakai kalkulator memang agak sulit, apalagi Bu Mary kemarin bikin videonya yang pakai kalkulator, itu kalkulatornya Bu Mary baterainya mau habis gitu ya. Jadi kalau menghitung pakai kalkulator, kalian harus wajib punya kalkulator yang bisa digunakan untuk statistik data. Oke, yuk kita coba belajar buat analisis hasil data percobaan ya, menggunakan Excel ya. Oke, kalian tuliskan dulu data hasil percobaan ya, mulai konsentrasi 10 sampai dengan 50, kemudian indeks biasnya yang diperoleh ya, kemudian indeks bias untuk madu randu yang akan dianalisis kadar sukrosanya ya. Oke, kemudian ya kita akan buat suatu kurva kalibrasi ya. Kurva kalibrasi ini digunakan untuk mencari persamaan garis ya. Persamaan garis ini nanti dipakai untuk mencari kadar sukrosa ya. Oke, ini yang pertama kalian lakukan adalah kalian blok ya, pastikan kalau tulisannya ini nggak usah ya, hanya angkanya aja yang di blok. Kemudian klik insert ya, kemudian pilih scatter. Oke, kemudian pilih yang
scatter width. Oke, sudah. Nih, nah ini kan sudah muncul titik-titik untuk persamaan garis ya. Kemudian kalian klik chart layout ya. Layoutnya yang mau kalian pilih yang mana? Kalian mau menampilkan apa? Kalau kalian mau menampilkan atau mencari persamaan garis, pilih yang layoutnya menunjukkan persamaan garis ya. Jadi di sini layout yang ada efek-efek itu adalah Y. Nah ya, ini sudah ada persamaan garisnya. Ini boleh dihapus. Thicknessnya yang kecil-kecil ini boleh dihapus. Nah, ini kan lebih jelas ya. Oke. Ini yang kita cari. Persamaan garisnya Y sama dengan 0,0011x plus 1,354. Nah, persamaan garis yang diperoleh ini nanti dipakai untuk menghitung kadar sukrosa dalam manduran ya. Oke, kita sempurnakan dulu untuk grafiknya. Nah, ini kita ganti dengan kurva Oke, kurva kalibrasi larutan standar sukrosa. Boleh lah ya, tulisannya dikecilin dikit. Kalau enggak, ininya aja lah, tarik. Tuh. Ya. Kemudian yang ini, yang kalau ke atas itu garis Y-nya. Garis Y-nya ini adalah nilai X bias. Oke. Kemudian ini konsentrasi larutan standar sukrosa dalam satuan persen ya. Nah, kemudian nih biar nggak terlalu numpuk banget, tuh boleh kita edit ya. Nih diklik kanan format axis. Nah, ini kita pilih. Kita lihat di sini adalah nilai minimalnya adalah 1,366. Oke, kita pakai yang 1,36. Ya, kemudian yang ini maksimalnya adalah 1,407. Berarti kita pakai 1,41. Ya, untuk fixnya yang major unit kita pakai angkanya jaraknya, ringnya agak besar aja. Oke, udah. Kita close. Kan oke, depannya nah ini udah ketemu ya untuk persamaan garisnya. Kemudian R di sini adalah regresi linier ya. Regresi linier itu menunjukkan apakah kurva ini yang kita buat sudah benar-benar linier ya. Kalau dilihat dari kurvanya ini masih ada titik-titik ya, titik-titik yang tidak pas dengan garisnya. Apabila itu regresinya benar-benar linier, harusnya titik-titik ini melewati garis. Garis ini melewati titik-titik. Biasanya yang paling bagus itu adalah mendekati 1. Ya, sekitar 0,999 atau 0,998 97 gitu ya. Kalau kita udah dapat nih 0,9919 is okay, itu masih lumayan lah daripada 0,8. Berarti apa kalau misalkan nilai R-nya sangat kecil sekali, itu kesalahan terletak di mana? Kemungkinan ketika kalian membuat larutan dengan konsentrasi ini. Kedua, ketika kalian pengamatan indeks bias, itu yang menyebabkan terjadinya nilai regresinya di bawah 0,999 ya. Oke, kalau udah ketemu
Kemudian kita cari nilai apa nih ya? Wah, ini gangguan. Kita cari nilai, kita ketemu persamaan garisnya. Oh, ini saya jelaskan dulu. Persamaan garisnya, persamaan garis itu kan Y sama dengan BX plus A. Ya. Y itu apa? Y itu responsi instrumen atau nilai indeks biasnya. Kemudian X itu kadar sampel ini ya. Kemudian B itu kemiringan atau slope. Itu merupakan ukuran sensitivitas dari suatu metode pengujian. Ya, semakin besar nilai B, maka metode pengujian akan memberikan sensitivitas lebih tinggi atau respon instrumen cukup kuat terhadap perubahan kadar yang ada. Ya, itu B, kemiringan atau slope, ukuran sensitivitas ya dari metode pengujian itu. Kemudian intercept A, ya, itu merupakan responsi instrumen terhadap belangko atau sinyal atau terhadap sampel. Idealnya intercept itu adalah nilainya 0. Ya, hal ini dikarenakan ketika air bebas analit atau belangko yang di luar diharapkan tidak ada responsi instrumen yang terjadi. Ya, jadi harapannya itu harusnya idealnya itu adalah 0. Berarti kalau di sini ada nilainya lebih dari 0, ya, berarti sampelmu, responsi sampel terhadap instrumennya tadi ada respon-respon yang terjadi, antara lain apa aja? Ya, interaksi, interferensi, adanya noise itu gangguan, kemudian kontaminasi atau sumber-sumber bias lainnya. Itu ya. Oke. Setelah ketemu nilai persamaan garisnya, ya, kita masukkan indeks biasnya randu madu untuk mencari kadarnya sukrosa. Nah, kita tulis Y sama dengan BX plus A. Y di sini adalah indeks biasnya randu madu ya, sama dengan 0,0011 X ditambah 1,354. Ya, nanti ketemu X nya adalah 39,0 ya. Jadi untuk mencari ini kadarnya ya, itu enggak sulit sih ya. Kita udah ketemu X sama dengan 39,09. Kadar segini itu menunjukkan bahwa di dalam madu randu ya, di dalam madu randu itu terdapat kandungan sukrosa sebesar 39,09%, yang artinya madumu ini mengandung sukrosa ya. Jadi ada campuran sukrosanya, ada campuran gula ya. Sukrosa itu adalah gula yang buat bikin teh gitu ya. Jadi madumu ini ada campuran gulanya sekitar 39%. Tuh ya. Untuk perhitungan menggunakan Excel ya. Nanti kita akan coba perhitungan menggunakan kalkulator ya. Ini Bu Mary menuliskan di sini untuk perhitungan menggunakan kalkulator, ini perhitungan menggunakan Excel. Oke, ini Bu Mary jelaskan yang perhitungan menggunakan kalkulator. Perhitungan menggunakan kalkulator. Oke, ini Bu Mary akan coba menjelaskan. Kalian cari kalkulator yang basicnya bisa digunakan untuk menghitung statistik ya, statistik data. Ini videonya memang agak kurang jelas, saya harap kalian bisa mengikuti lah ya. Ini dipandu dengan Oke, mari ulangi ya. Ini kamu nyalakan on. Ya, kamu pencet mode setup. Ya, mode setup sampai keluar start, tulisan start. Ya, kalau di sini angka 2, pencet 2. Kemudian di sini pilih yang ada persamaan garis A plus BX. Pilih yang ada persamaan garis A plus BX. Ya, berarti di angka 2. Pencet angka 2. Nah, muncul kolom-kolom untuk menginput
data hasil analisis tadi. Ya, ini X, ini Y. X-nya di sini adalah konsentrasi atau kadarnya. Y-nya ini indeks bias. Kadarnya berapa? Tulis 10 sampai 50. Ya. Nah, kemudian nih 30. Kemudian 40, enternya pakai sama dengan ya. Kemudian 50. Oke. Kalau sudah, ganti yang diisi adalah indeks biasnya. Nah, pindah. Di konsentrasi 10, indeks biasnya tadi berapa? 1,366. Ya, sampai indeks biasnya yang 50%. Itu diinput semua. Memang agak ini ya, riwah ya. Ya cobalah belajar, kalian cari kalkulator paling nggak yang mereknya Casio statistik data. Ini kamu import dulu semua nilai hasil data, analisis data. Kalau sudah, ya, kamu pencet shift, kemudian pencet start. Stat ini maksudnya statistik ya, STAT. Nah, ini di sini kamu pilih, ini nggak begitu jelas, kamu pilih yang ada tulisan reg, REG. Itu artinya regresi linier, persamaan garis. Regresi linier, reg, REG. Dan sini nomor 7 kalau di kalkulator Mary. Ya. Oke, kalau sudah nanti muncul di sini A, B, R. Kan kalian nyari nilai A, nilai B, nilai R ya. Itu bisa dicari nanti. Kalau nyari nilai A-nya dulu, pencet A-nya. Berarti di sini angka 1 A-nya. Jadi kalau nyari B, pencet angka 2. Kalau nyari R-nya angka 3. Sekarang kita nyari A dulu. A dipencet, berarti angka 1. Pencet 1. Ya, nanti di sini akan muncul nilainya. Ya, pencet A, angka 1 sama dengan nilainya muncul 1,354. Jadi ya. Nah, ini sama ya, untuk A-nya sama perhitungan kalkulator dengan perhitungan menggunakan Excel. Kemudian kita cari nilai yang B, pencet lagi shift, B nomor 2, pencet nomor 2. Nah, ini B nomor 2, pencet nomor 2. Nah, ya muncul B nya. Nah, ini kalau di sini B-nya 1,06 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,00106. Kalau di Excel 0,0011. Ya. Kalau sudah, nyari R-nya. R-nya regresi linearnya. Cari nilai R. Oke, nilai R-nya dipencet lagi shift, pencet tanggal 7 tadi. Dia cari R-nya. R-nya di sini ketemu 0,9959. Kalau di Excel ketemunya 0,9919 ya. Jadi memang sebenarnya lebih mudah kalau menggunakan Excel ya, lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk ulangan ya kalian harus pakai kalkulator. Nanti bisa diulang-ulang untuk video cara penghitungannya ya. Oke. Itu ya untuk cara menghitungnya. Kalau sudah ketemu nilai A, B, dan R, kita masukkan ke rumus persamaan garis. Y sama dengan BX plus A. Ya. Nah, kalau ketemu kita masukkan
lain-lainnya. Nah, ini ya. Ini yang perhitungan pakai kalkulator. Ya, Mary kasih blok merah. Ini yang perhitungan pakai kalkulator. A-nya 1,354, B-nya 0,00106, R-nya 0,9959. Ya. Untuk persamaan garisnya pakai Excel, berarti dia kalau pakai Excel Y sama dengan 0011 X ditambah 1,354. Kalau persamaan garis pakai kalkulator, Y sama dengan 0,00106 X ya ditambah 1,354 sama kalau A-nya ya. Oke, itu ya. Oke, kalau sudah kalian bisa nyoba menghitung sendiri pakai kalkulator, cari contoh soal, atau bisa ini dicoba lagi ya. Nanti di sini ketemu X-nya berapa, cari X-nya. Kalau perhitungan pakai kalkulator, pakai Excel ketemunya 39. Kalau pakai kalkulator berapa ketemunya, nanti bisa dipelajari ya, cari. Oke, itu ya. Saya rasa kalau kalian mau belajar pasti salah. Oke, jangan lupa selalu perhatikan mengenai keselamatan kerja ketika kalian bekerja di laboratorium. Ya, ini untuk materi kita hari ini. Ya. Saya akhiri. Next, Bu Mary akan buat video tutorial untuk materi praktek selanjutnya. Ya, silahkan ini dipelajari. Untuk kuis atau soal nanti akan saya share di Edmodo. Ya, selamat belajar buat kalian dan teruslah bersemangat menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.